Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, insyaallah hingga kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Jamilul Huda, ada beberapa informasi pada pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, laporan terkait dengan pelaksanaan Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Marioni. Informasi selanjutnya, imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasbi Nur Hidayat SAG, dan Bilal akan disampaikan oleh Bapak Haji Tirta Musuma, yang insya Allah dengan pagi hari ini dengan tema keikhlasan dan indahnya berbagi di hari Idul Adha. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Yang terhormat, kami sampaikan kepada
Bapak Ketua RW dan pengurus RW 08, para Dewan Penasehat Masjid Jamilul Huda, para Ketua RT 01 sampai 05, dan warga RW 08 dan jamaah Masjid Nurul Huda yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat, di antaranya adalah nikmat iman Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di masjid yang tercinta di Masjid Nurul Huda dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya yang setia, yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhir nanti dari beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda, izinkanlah kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Huda dan Panitia Idul Kurban, pada hari ini tanggal 27 Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah adalah hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya adalah: pertama, bahwa pelaksanaan kurban akan dilaksanakan pada sholat Idul Adha. Dan perlu diketahui bahwa hewan sapi yang akan disembelih sudah melalui proses pengecekan kesehatan, vaksin, dan dinyatakan sah untuk disembelih. Kedua, jumlah kurban pada tahun ini adalah sebanyak 91 jiwa atau orang, yang terdiri dari 1 sapi kurban sumbangan dari Kesra Pemda Kabupaten Tangerang melalui proposal TPA Masjid Nurul Huda. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tangerang, khususnya kepada Ibu Prima yang telah memfasilitasi sehingga Masjid dan Nurul Huda mendapatkan donasi 1 ekor sapi dari Pemda Kabupaten Tangerang. Selanjutnya adalah 10 ekor sapi hasil kolekte atau patungan dari warga dan jamaah Masjid Nurul Huda beserta domba dan kambing sebanyak 14 ekor, yang mana hari ini secara responden akan kami distribusikan sebanyak 1.800 kantung kepada warga di lingkungan dalam RW 08 dan di lingkungan RW 08 dan sekitarnya. Untuk itu kami mengharapkan dan menghimbau kepada para pengurban untuk dapat hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban pada hari ini setelah sholat Idul Adha selesai. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diamalkan adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya bagimu pada tetes darah awal pertama dan ampunan dosa-dosa yang lalu." Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan kurban tahun ini, kita berdoa semoga kurban Bapak Ibu sekalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang belum dapat berkurban tahun ini, insya Allah
tahun akan baru dapat terlaksanakan niatan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu juga kami sampaikan, kita berdoa untuk umat Islam, Muslim yang pada hari ini akan melaksanakan wukuf di Arafah, wabil khusus pada warga kita, khususnya Bapak Ketua RW 08, Bapak Hasim dan Ibu, salah satu juga Dewan Penasihat kita Bapak Khairil Soeharto beserta Ibu dan jamaah Jami'ul Huda yang telah melaksanakan ibadah haji tahun ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan rukun haji dan sunnah-sunnahnya, sehingga dapat kembali ke bidah dan berjamaah kembali di masjid dulu ini dengan keadaan sehat walafiat dan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur. Terakhir kami sampaikan, kami pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RW 08, ibu-ibu dan bapak-bapak, pemuda dan remaja yang saling bahu-membahu dalam pelaksanaan proses dari awal dan sampai akhir nanti, insya Allah akan berjalan dengan lancar dan aman. Tiada yang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dan tak pernah tak. Sebagai manusia, izinkanlah kami atas nama pengurus DKM dan panitia Idul Adha tahun 1447 Hijriah tahun 2026 ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Idul Quran pada tahun ini masih ada kekurangan dan hal-hal yang tak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kata sambutan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada jemaah yang mengisi sab-sab yang masih kosong di tempat sekali lagi, tolong diatur segera karena sholat id akan segera dilakukan. Sekedar mengingatkan untuk tata cara sholat id Idul Adha, yaitu setelah takbiratul ihram dilaksanakan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Di antara takbir dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua setelah takbir dilaksanakan 5 kali seperti semula, yaitu di antara takbir dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan pada jemaah diingatkan juga disarankan agar setelah sholat agar mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khotib, karena itu merupakan salah satu rukun dalam sholat itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة العيد الحركتين يا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على النبي يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستعينهم على المؤيدين واحفظهم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا الحمد لله الذي خالق الوراء الذي جعل عدة الشهور عند الله 12 شهرا أحمده سبحانه وتعالى شهادة تنال الله ذخرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك محمد جعل إخوانه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون من المسلمين والمسلمات صلاة عيد الأضحى رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيروا أمتي يضحون وشرار أمتي لم يضحون. صدق الله وصدق رسول. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bukti nyata atas kebesarannya dengan kita mengumandangkan takbir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bentuk syukur yang kita wujudkan melalui takbir ini, seakan-akan kita teringat kembali dengan peristiwa yang lampau, peristiwa di mana seorang manusia yang sudah diangkat menjadi seorang nabi diberikan ujian yang nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk ketaatan yang dilakukan olehnya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengagungkan kebesarannya melalui hari raya Kurban. Marilah kita mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memohon kepada Allah semoga ibadah kita pada pagi hari ini, baik ibadah salat Idul Adha maupun ibadah kurban nanti, mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam, marilah kita sanjungkan kepada manusia yang terpilih sebagai uswah hasanah, sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari melalui akhlaknya, pemberi wasilah syafaat di yaumul mahsyar. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai awal daripada khutbah pada kesempatan pagi hari ini, izinkan Al-Dhaif dan Fakir berwasiat khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah secara terus menerus kita meningkatkan kualitas ketaatan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha dan berupaya untuk menjauhkan apa yang dilarang, yang dibenci, serta diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Dengan esensi ketakwaan inilah yang dapat menciptakan kehidupan kita, kebahagiaan serta keselamatan baik di dunia saat ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara haru gemuruh takbir berkumandang sejak malam sampai dengan pagi hari ini, sampai di hari tasyrik kita mengumandangkan takbir. Ini adalah filosofis yang dialami oleh seorang nabi dan putranya yang sangat diagendakan di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji bukti kecintaannya atas seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau sedang mengumpulkan atau memperhatikan seluruh hewan-hewan kurbannya, baik itu domba ataupun sejenisnya. Beliau mengatakan bahwa ini adalah milik Allah. Suatu ketika terlontar kalimat, bukan hanya hewan kurban ini yang akan aku berikan kepada Allah. Kalau seandainya aku diberikan seorang putra, maka jika Allah memerintahkan untuk aku berikan kepadanya, maka aku akan memberikan secara ikhlas. Akhirnya mimpi menjadi sebuah keuntungan atau menjadi sebuah motivasi, semangat yang harus dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
di dalam surah As-Saffat ayat 101 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan karunia yang terbesar dari Allah, lahirnya seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya siapa orang yang berniat untuk berkorban dengan kemampuannya, dengan keikhlasannya, dengan hartanya, maka insya Allah dia adalah sebaik-baiknya umatku. Khayra ummati yudahuna wa syiraru ummati lam yudahuna. Dan sebaliknya, jika seorang umat yang tidak mau berkorban namun dia sudah mampu untuk berkorban, maka dia adalah seburuk-buruknya umatku. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran seorang manusia biasa yang sudah menjadi seorang nabi pun mau mengorbankan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, lalu Nabi Allah Ibrahim datang kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tercinta, putraku yang saleh, bahwasanya ayah pernah bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Anni adbahuka fanzur madza tara, karena seorang anak ini adalah seorang putra yang saleh, putra yang penyabar, putra yang betul-betul taat kepada perintah Allah. Maka tidak panjang cerita, tidak panjang untuk berpikir, dia mengatakan qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku tercinta, jika memang ini adalah perintah Allah, jika memang ini adalah sebuah ibadah yang harus dilaksanakan olehmu wahai ayahandaku, maka lakukanlah. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Niscaya ayah akan menjumpaiku bersama orang-orang yang sabar. Dari peristiwa inilah muncul syariat, muncul ajaran sunnah untuk berkorban. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dilanjutkan ayat berikutnya, ketika mereka sudah pasrah keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah sebuah peristiwa yang nyata. Fawa'azzati wal jalali, di dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan zatnya, fa azzati wal jalali walau anna jami'al malaika hamilu ala a'laki fida'an lahu kana mukafah. Demi kebesaran Allah, demi keagungan Allah, seandainya di antara malaikat yang ada di sekitar langit maupun bumi dijadikan sebagai pengganti kepala daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam, amilu ala a'naqihim fida'an lahu kana mukafah, mereka tidak akan sanggup untuk menggantikan kepala Ismail alaihi salam. Wa fadainahu bidhibhin 'azim, dan Allah memberikan kabar gembira dengan gantinya kepala Ismail dengan seekor kibas yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang tugas kita sebagai seorang mukmin, seorang mukminat, seorang muslim dan muslimat adalah mengimplementasikan wujud keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan pengorbanan. Bagaimana caranya? Yang diajarkan, yang disyariatkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu sudah ditentukan dan disyariatkan bagi seorang muslim untuk membeli hewan kurban dengan harta yang diberikan oleh Allah dari setiap rezeki yang diberikan setiap harinya. Fa ilahukum ilahu wahid, dan dengan menyebut kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, falahu aslimu, dan dia pasrahkan semuanya kepada Allah, wa basyiril mukhbitin, dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang menguntungkan bagi orang-orang yang berkurban di hari raya kurban? Yang pertama, orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi penyelamat baginya dari hewan kurban tersebut. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Azzamu dhahayakum fa innahu ala sirati matayatun." Berbesarlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan tersebut akan menjadi perjalananmu menuju siratal mustaqim. Bukan hanya itu saja, bahkan di hadis lain pun dikatakan, ala udhiyataka minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wa adabil akhirah. Orang-orang yang berani berkorban dengan hewan kurbannya, maka amalan itu akan menjadi penyelamat baginya dari kehidupan yang menyiksa kehidupan di dunia saat ini sampai berada di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Siti Aisyah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika dia membawa hewan kurbannya, kemudian mengatakan, qaddimi udhiyataki, bawa hewan kurbanmu, kedepankan hewan kurbanmu, wa ashhidha bi awwali qatratin min damiha, karena sesungguhnya ketika engkau menyaksikan tetesan darah yang jatuh fil ard, ayyafirullah ta'ala ma salaba min dzunubik, maka akan menjadi penghapus dosamu di masa lalu. Allana au amril
Muhammadin amrul mu'minina amah, bahwasanya orang-orang yang sudah melakukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan menyaksikan pemotongan hewan kurbannya sendiri dan melihat tetesan darah yang jatuh ke bumi akan menghapuskan dosanya di masa lalu. Dan ini berlaku tidak hanya di masa Nabi kita Muhammad SAW, tapi sampai dengan detik ini di masa-masa kita sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban bukan hanya ibadah ritual, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah tidak menginginkan dagingnya, Allah tidak menginginkan darahnya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai sebuah keridhaan di sisinya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi yang Allah akan lihat adalah bentuk ketaatan dan ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah simbol untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diajarkan, dimaktubkan di dalam Al-Quran melalui Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Sekarang tugas kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa mengabadikan kehidupan ini sebagai bentuk pengorbanan diri kita kepada Allah setiap tahunnya di hari raya Idul Adha. Karena di samping itu, Idul Adha bukan hanya untuk diri kita kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Bahwa daging yang kita sudah peroleh bukan hanya untuk orang yang berkurban saja, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, fakir dan orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu gembiranya, begitu bangganya hati kita, begitu senangnya ketika kita sudah bisa berkurban di tahun ini. Jangan bersedih, jangan berduka bagi orang-orang yang belum berkurban, bahwa Rasulullah SAW setiap tahunnya di masanya beliau mengorbankan hewannya dengan 2 ekor. Yang pertama untuk keluarganya, yang kedua untuk mewakili orang-orang yang belum mampu untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang kita sudah korbankan melalui hewan kurban kita, Allah senantiasa menjadikan ini sebagai ibadah yang penuh dengan keikhlasan di hadapannya. Ibadah yang bisa memberikan satu kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai bagi setiap siapa saja yang berkurban dengan bentuk ketaatan dan keikhlasannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji pun sama halnya dengan apa yang kita lakukan di tanah air ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsannya agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dan sepulangnya dari tanah air memberikan dan menyandang haji yang mabrur dan mabrurah. Kita yang belum mendapatkan kesempatan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi umur kita, agar kita bisa mencicipi dan menikmati indahnya Baitullah, indahnya Madinah, dan kita bisa menyempurnakan Islam kita yang kelima. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi, wa qala ta'ala fi kitabihi al-'azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna shukura waj'alna sabira waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wa bi ta'atika rasulika waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wal 'amal wa barakatan fil rizqi rizqan kasiran halalan tayyiban mubarakan fihi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi shakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.